Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada, baik di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Damai dan sukacita Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli, mengasihi kami, yang selalu memelihara dan menyediakan segalanya. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu di sepanjang hari ini, untuk pertolongan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 23. Tertulis demikian. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada survei yang mengatakan bahwa anak yang lahir pada tanggal 1 Januari cenderung berbahagia. Hal ini disebabkan karena ia merasakan euforia dalam menyambut tahun baru. Selain itu, orang-orang mudah mengingat hari kelahirannya, sehingga ia mendapatkan ucapan selamat dari banyak orang. Dan di samping itu, ada hal-hal kecil lainnya yang membuatnya bahagia. Misalnya, sering mendapatkan hadiah dalam acara-acara yang diadakan pada awal tahun. Berkebalikan dengan ini, anak-anak yang lahir pada tanggal 29 Februari dikatakan cenderung bersedih, marah, dan frustasi karena hari ulang tahun mereka hanya muncul satu kali dalam 4 tahun. Meskipun misalnya ulang tahunnya dirayakan pada 1 Maret, mereka merasa bahwa hari itu bukanlah hari kelahiran mereka. Dan secara psikologis hal itu menimbulkan rasa tidak bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyikapi survei ini, tentu kita tidak boleh menerima begitu saja dan menjadikan hasil survei ini sebagai sikap kita juga. Lahir pada tanggal berapapun seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan kita menggantungkan rasa bahagia kita pada tanggal lahir, bahkan bulan atau tahun lahir. Orang tua yang memiliki anak yang lahir pada tanggal 29 Februari perlu memberikan bimbingan, kasih, doa, pengertian, dan perhatian yang khusus agar mereka bertumbuh dalam sukacita, semangat, dan kebahagiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita membaca firman Tuhan yang berbicara tentang kunci agar kita mengalami kebahagiaan. Apa kuncinya, saudara? Yaitu mendengar suara firman Tuhan dan menuruti perintahnya. Kita seringkali merasa terkekang dengan aturan firman Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan mau memberikan kebahagiaan untuk kita. Aturan-aturan yang diberikan Tuhan bertujuan supaya kita terhindar dari berbagai hal yang tidak baik, yang mencelakakan dan bahkan membinasakan. Ada banyak orang yang cenderung tidak ingin hidupnya diatur. Mungkin hal ini disebabkan karena orang tua yang terlalu keras dalam mendidik, sehingga berpengaruh pada sikapnya terhadap firman Tuhan. Pelampiasan karena kekesalan terhadap disiplin dari orang tua diarahkan terhadap Tuhan. Padahal seharusnya tidaklah demikian. Bapa di sorga merindukan agar kita semua hidup dalam kehendak-Nya, supaya kita mengalami keadaan yang baik dan hidup yang penuh berkat serta kebahagiaan dari Tuhan. Dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18 tertulis perintah yang senafas dengan ayat pembuka renungan kita malam ini. Firman Tuhan di situ mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku
maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Orang yang hidup setia dalam kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti akan mengalami damai sejahtera. Dan itu terjadi terus sepanjang tahun. Sungai yang tidak pernah kering di sini berbicara bahwa kedamaian itu berlangsung setiap hari, dari tahun ke tahun, dari musim ke musim yang lain. Dan selanjutnya dikatakan di sini bahwa kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita berdiri di tepi pantai dan memperhatikan ombak gelombang yang menghantam pasir atau bebatuan di tepi laut, kita tidak akan pernah selesai menghitung jumlah ombak yang datang, karena ombak itu terus-menerus ada. Begitulah saudara kebahagiaan dari orang yang senantiasa taat kepada Tuhan. Tuhan melimpahkan kebahagiaan yang terus mengalir kepada setiap kita yang mau hidup setia dengar-dengaran pada firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam firman Tuhan, menjadi pelaku yang setia, agar kita senantiasa hidup berbahagia. Kebahagiaan kita bukan karena tanggal lahir, bukan karena hal-hal lain dalam hidup kita, tapi karena Tuhan melimpahkannya dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, berbicara kepada kami semua, untuk kami senantiasa hidup dengar-dengaran kepada firman-Mu. Kami menyadari satu hal yang menjadi kunci kebahagiaan bagi kami semua, yaitu mendengar suara firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami senantiasa Roh Kudus, pimpin kami untuk kami senantiasa setia, taat melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Kami hidup dalam kasih yang sungguh kepadamu, sehingga aturan firman-Mu menjadi kesukaan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kelawatan-Mu bekerja dalam kehidupan setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar, dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.